Itu dia pemirsa, beragam sekali informasi yang akan hadir di Sindo Today hari ini, dimulai dari informasi olahraga baik dalam dan juga luar negeri juga ini akan hadir di Sindo Today. Tapi kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu pemirsa, puluhan warga negara asing ditemukan warga bersembunyi di perkebunan sawit di daerah Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Warga yang resah langsung melapor ke polisi dan imigrasi Dumai. Kelompok warga negara asing asal Bangladesh dan Rohingya Myanmar ditemukan warga di perkebunan sawit di daerah Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Warga sekitar yang resah melihat keberadaan orang asing yang berkeliaran di dalam perkebunan sawit langsung melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Polisi bersama imigrasi yang tiba di lokasi mengamankan 68 orang asing, di mana 26 orang berasal dari Bangladesh dan 42 berasal dari Rohingya Myanmar. Menurut pihak imigrasi Dumai, 68 WNA berencana akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus yang ada di Kota Dumai. Mungkin kita akan koordinasi dengan UNHCR di Pekanbaru. Kalau memang dia pencari suaka atau pengungsi, ya kita akan bawa ke Pekanbaru. Selanjutnya, ke-68 WNA asal Bangladesh dan Rohingya ini akan dibawa ke Rudenim, Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum pengacara ditangkap polisi karena membawa senjata api serta sabu dan ganja. Ya, pelaku ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menggeledah rumah seorang pengacara di Jakarta. Satu persatu ruangan diperiksa petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, pengacara berinisial S ini ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senjata jenis Makarov kaliber 7,65 mm itu diselipkan di pinggangnya. Sementara di dalam mobilnya, polisi menemukan senjata laras panjang, airsoft gun rakitan, serta narkoba jenis sabu ganja, juga 9 butir obat keras. Oknum pengacara itu kini telah ditangkap dan diperiksa anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang menyerang kelompok lain yang sedang dirawat di puskesmas di Bangkalan, Jawa Timur. Penyerangan terjadi akibat beda dukungan antara dua tokoh masyarakat. Warga yang marah menyerang puskesmas Geger Bangkalan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam. Dengan penuh emosi, warga memaksa masuk ke dalam. Beberapa orang bahkan sempat berhasil merangsek ke dalam lobi puskesmas. Kondisi ini membuat para perawat, pegawai, dan keluarga pasien lainnya menjerit histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam masuk ke dalam puskesmas. Anggota TNI, Koramil, dan polisi mencegah serta memukul mundur warga. Sebelumnya, perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat setempat. Selisih yang awalnya berupa cekcok mulut, kemudian berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Dua orang dari masing-masing kubu terluka parah. Salah satu korban kemudian dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialami. Yang mana yang melibatkan dua pihak, masih kami dalami profil dari keduanya, motif dari keduanya. Yang kami terima, keduanya saat ini sama-sama terluka, sama-sama sedang diberi perawatan. Sementara dua korban yang terluka dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan, serta salah satunya ke rumah sakit di Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, seorang pengguna mobil menganiaya petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Ya, penganiayaan tersebut terekam kamera dan viral di media sosial.
Seorang pengendara mobil terekam CCTV saat terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Tiba-tiba, pengemudi mobil itu memukul petugas SPBU yang kemudian berusaha melawan. Setelah itu petugas SPBU lain datang untuk melerai. Namun pengguna kendaraan itu langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari keterangan petugas SPBU, cekcok terjadi karena barcode yang diserahkan pelaku untuk mengisi BBM jenis Pertalite tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Pelaku diduga kecewa karena permintaannya ditolak. Barcode ya, bukan scan ya kan, scan saya lihat lagi kan, saya kan langsung lihat dulu plat nomornya itu apa tidak gitu kan. Saya sudah scan, saya lihat plat nomornya nggak sama, saya lihat lagi itu kan, sudah lihat lagi saya ini nggak sama barcode-nya kan. Bilang apa bedanya katanya, apa bedanya? Nanti saya punya barcode gitu kan, nggak bisa, itu pun Sampang bisa. Sampai saat ini korban masih belum melapor ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang dengan terdakwa Zarof Rikar digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. Ya, 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarof Rikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.